Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, sahabat Bali Mengaji dan siapapun yang saat ini sedang mengikuti acara Bincang Sehat bersama salah satu dokter kita. Dokter yang insya Allah sudah cukup terkenal ya di kota domisili kita ya, kota Denpasar kan gitu. Yaitu Dokter Afiriga Septa Karkataloka. Beliau adalah salah satu dokter di rumah sakit swasta di Kota Denpasar, yaitu Rumah Sakit Surya Husada ya dok ya. Oke. Dan sebelum kita melanjutkan bahasan kita pada sore hari ini terkait dengan apa itu GERD dan bagaimana nanti terapinya, alangkah baiknya saya ingin menyapa beliau, Dr. Afiriga Septa Karkataloka. Agak blepot nih dok, ngomongnya dokter, namanya keren banget gitu loh. Pasti nanti banyak hal yang akan dokter sampaikan terkait dengan GERD ini dengan sesuatu yang sangat spektakuler dan sangat keren gitu loh dok ya. Jadi dibahasnya kayaknya biar nggak kita ini suasana pandemi, tapi bagaimana membahas sebuah disease, tapi disease tersebut jadi sesuatu yang tidak perlu kita takutkan, tetapi bagaimana kita prepare untuk menghadapi itu dengan artinya dengan gaya hidup sehat kita gitu loh, gaya hidup kita. Oke dok, silakan dokter, mungkin dokter lebih banyak memperkenalkan diri kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiriga Septa, dipanggil Afiriga saja. Nanti kita akan membahas tentang penyakit GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Oke, kita mulai dari mana dulu? Kayaknya saya sempat sih dok membaca sebelumnya kan terkait dengan GERD ini. Sebenarnya angka kejadiannya dalam artian prevalensinya tidak terlalu banyak ya dok ya di mungkin di belahan Asia kita kan gitu dokter. Mungkin tadi dokter sempat menyampaikan tentang Asia Timur dan sebagainya kan gitu, atau Asia Tenggara sendiri juga hanya seputar di catatan 2011 itu hanya 6,3% sampai 18,3% saja dok, sejak tahun 2005, dan ini dicatat di tahun 2011 sih dok, seperti itu dok. Nah kita ingin tahu sih dok, apakah ada istilah lain dok dari GERD sendiri kan, karena kan ada hubungannya dengan asam lambung nih dok. Ada orang bilang itu asam lambungnya naik kan gitu kan. Nah kira-kira yang mengakibatkan itu apa sih dok awalnya itu dokter? Oke. Kita bahas dari definisi dulu ya. Boleh dokter. Jadi GERD, orang-orang kan taunya GERD itu pokoknya ada sensasi rasa nggak enak lah di antara perut sama dada. Nah kita bedah dulu nih, GERD, G-nya itu apa? Gastro, artinya lambung. E-nya itu adalah esophageal, artinya adalah kerongkongan kita nih, jadi saluran makan kita yang akan memasuki ke dalam lambung. Terus reflux itu artinya naik ke atas, dan disease artinya penyakit. Jadi GERD itu adalah secara singkat penyakit yang disebabkan oleh naiknya cairan atau isi lambung dari lambung ke kerongkongan, seperti itu. Oke, sangat jelas banget ya dari definisi yang dokter tadi sampaikan. Cuman ada hal yang menarik juga sih dok, mengapa hal itu terjadi ya dok ya? Itu yang mungkin jadi, apakah ada sesuatu terkait dengan apakah pola makan ataupun aktivitas harian kita dok yang mungkin keliru sehingga mengakibatkan asam lambung tersebut menjadi mengakibatkan seperti demikian gitu dok. Oke. Berarti kita bicara penyebab ya? Ya, penyebabnya paling utama kita garis bawahi dulu adalah ketidakseimbangan antara pertahanan kerongkongan ini atau esofagus ini dengan penyerangan dari si asam lambung yang dari lambung, seperti itu. Tidak keseimbangan mengakibatkan apa? Terjadinya gangguan dan mengakibatkan terjadinya gejala. Contoh salah satunya seperti ada beberapa faktor risiko. Pertama, orang-orang yang mengalami obesitas. Di situ orang-orang yang mengalami obesitas akan membuat tekanan pintu antara kerongkongan dengan lambung itu melemah. Jadi terbuka pintunya, harusnya dia kenceng, saat makanan masuk dia nggak bisa lagi keluar, seperti itu. Nah karena obesitas mengakibatkan terjadinya tekanan, akhirnya dia melemah. Akhirnya saat kita makan terlalu banyak, terus makan setelah itu berbaring, akibat terjadilah reflux naik. Nah kita perlu ketahui dulu bahwa
lambung itu mempunyai lapisan pelindung oleh asamnya, tapi tidak dengan esofagus atau kerongkongan tersebut. Jadi saat naik timbullah sensasi rasa terbakar. Itu yang dinamakan GERD. Gitu. Oh, seperti itu. Selain obesitas, bagi orang-orang yang merokok, dia juga mempunyai faktor resiko GERD juga. Karena radikal bebas itu juga yang melemahkan si pintu antara kerongkongan sama si lambung. Baik. Ya, oke dok. Tadi dokter nyampein bahwa ada tekanan dari lambung kita, di mana karena kerongkongan tersebut kan ada semacam gerakan juga dok ya. Biasanya kan ada secara pada saat proses menelan itu kan, atau itu kan ada semacam relaksasinya atau kontraksi dok ya akibatnya. Karena kan kalau dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi ya. Soalnya kan ada katup tersendiri nih dok antara batas tenggorokan dan kerongkongan itu dok ya. Katup itu pintu ya. Pintu itu tadi dokter ya. Nah, apakah memang pintu itu yang mengalami salah satu problem atau seperti apa juga dok? Oke. Ada kaitannya nggak dok? Gitu? Jadi pintu itu sebenarnya sih ada 3 penyempitan di kerongkongan. Jadi yang paling atas itu penyempitan pertama. Jadi kita saat menelan itu kan masih ada rasa makanan kayaknya masuk. Nah itu masih kita bisa rasakan, itu penyempitan pertama. Penyempitan kedua itu di tengah, penyempitan ketiga itu di bawah dinding dada. Jadi ada namanya diafragma di sini, di bawahnya paru, itu penyempitan ketiga. Penyempitan ketiga itu adalah pintunya kerongkongan, pangkal kerongkongan ujung ke atas lambung. Jadi itu yang terganggu, pintu yang ketiga tersebut. Oke, di pintu ketiganya ya dok ya, berarti yang ini ya. Biasanya kalau orang normal makan, saat dia mau masuk pintu ketiga dia kenceng, tapi karena dorongan tekanan di atas lebih besar dia kebuka, setelah kebuka dia ketutup lagi. Kalau kita tidur dia nggak mungkin kebuka gitu, karena tekanannya itu pasti lebih rendah dari yang tidak ada makanan daripada ada makanan. Yang di atas lo ya. Oke, berarti memang sudah desainnya sedemikian luar biasa ya, seperti itu, masya Allah. Iya. Oke dok. Tadi dokter juga nyampein ya terkait dengan bahwa ada rasa terbakar nih. Nah, kalau orang awam yang disebut rasa terbakar itu boleh ada orang bilang misalkan, oh itu panas dalam gitu, apa benar seperti itu? Apa hubungannya nggak dok ya? Kalau panas bukan dalam ya, dok, ya? Lain lagi ya, dok, itu seperti apa ya? Mungkin orang awam bilangnya ini badan nggak enak, meriang. Terus kayak ulu hati sakit, itu dibilang panas dalam. Ya sebenarnya sih secara keseluruhan sih itu mengarah ke sistem pencernaan bagian atas ya, gangguan. Misalkan kayak asam lambung yang terlalu tinggi, terus ada luka di lambung, salah satunya juga GERD seperti itu. Oke, ya. Oh jadi soalnya kan rata-rata biasanya kalau ada promo dan sebagainya, terapinya orang berhubungan dengan lambung itu kan ada mengatasi panas dalam, mengatasi gangguan pencernaan kan gitu dok ya. Soalnya kan saling berhubungan tuh kan gitu. Makanya tadi ingin mengklirkan aja apakah yang dimaksud dengan rasa terbakar itu yang orang-orang awam rata-rata menyatakan oh itu panas dalam gitu loh dok. Itu aja sih dok. Ya, oke. Baik dok, terkait dengan tadi kira-kira nih dok, kalau dari hal itu tadi kan kita belum ngebahas masalah apa sih yang sekiranya mungkinkah faktor, mungkin dokter tadi udah obesitas kan sebagai salah satu resiko juga kan dok ya. Kemudian merokok juga kan salah satu resiko yang mengakibatkan GERD juga. Nah di antara dua itu adakah lainnya dok, seperti misalkan jadwal makan gitu, apakah pengaruh juga mengakibatkan asam lambung dari seseorang itu juga mengalami peningkatan gitu dokter? Gitu dokter. Kalau jadwal makan itu jadwal makan yang terlalu padat ya, misalkan makan makanan besar 3 kali sehari dengan rentang waktu yang sangat habis makan, terus misalkan 2-3 jam makan besar lagi, itu bisa meningkatkan faktor resiko terjadinya GERD. Baru faktor resiko loh. Jadi nggak semua orang makan banyak pasti GERD, enggak. Gitu. Jadi kumpulan resiko-resiko tersebut dilakukan secara berkepanjangan dan konsisten, itu yang menimbulkan penyakit. Oke. Jadi tadi udah udah diberikan garis besar ya dok ya, bahwa yang banyak makan belum tentu dia akan beresiko mengalami GERD kan gitu dok. Hanya saja mungkin kebiasaan makan nih ada kan sebagian juga ya dok ya.
sebagian dari kita nih, kadang-kadang saya sendiri aja mau tidur, makan dokter kan gitu. Kalau nggak makan nanti nggak bisa tidur, nyenyak gitu loh dokter. Nah, Iya. dan otomatis kan makannya kebanyakan makan berat. Nggak mungkin nggak makan berat lah dok kan gitu, biar tenang kan gitu. Benar, Jadi benar. tidurnya nyenyak, akhirnya makan. Dan bisa jadi kan itu antara jadwal tidur sama makan itu boleh dikatakan 2 jam atau paling lama 3 jam kali ya. Iya. Nah, apakah hal itu juga bisa ngakibatin resiko terhadap GERD juga? Artinya mengalami GERD juga ya? Jadi kita dianjurkan makan maksimal sebelum tidur tuh 3 jam. Jadi 3 jam sebelum tidur udah usahakan tidak makan berat. Karena saat kita makan mau tidur, proses pencernaan tuh butuh tenaga juga. Jadi saat tidur pencernaan kita belum clear, akibatnya menimbulkan energi tambahan lah tubuh kita ya. Jadi energi tambahan untuk mencerna makanan tersebut. Istilah kayak kita olahraga malam-malam lah. Harusnya fasenya istirahat, pencernaan kita diistirahatkan, tetapi malah disuruh kerja. Gitu. Dan itu saat tadi sudah saya bahas juga, kalau misalkan dilakukan terus-menerus, akan menimbulkan faktor risiko ke arah GERD. Gitu. Oh, berarti bisa ya dok ya. Kalau kita kebiasaan makan Iya. makan sebelum tidur ya dok ya, terutama makan kalau makan malam terus kemudian masih dia beraktivitas, kemungkinan kan ada lembur atau apa. Benar. Bisa jadi kan masih ada tadi batasan 3 jam itu kan masih bisa relaksasi ya dok ya, relaksasi lagi dokter. Oke. Mungkin kalau tidak ada waktu bisa disiasati makan makanan buah yang istilah cepat diserap. Jadi 15 menit, 20 menit sebelum tidur sudah istilah pencernaan itu sudah mencerna dan sudah kosong di saluran pencernaan seperti itu. Oke. Baik dok. Tadi dokter sih sudah jelasin juga ya terkait dengan mungkin adakah gejala dok? Artinya gejala dari GERD ini dokter, selain mungkin yang dirasakan kan rasa terbakar tadi dok ya. Apakah ada gejala-gejala lain dok yang mungkin bisa dirasain nih dok dari orang yang menyatakan bahwa wah saya ini asam lambung naik gitu dok. Mungkin ada gejala-gejala lain, mungkin apakah dengan dadanya seperti apa atau bagaimana gitu dokter? Gitu, dok. Gejala utama biasanya 2 tadi, heartburn yang kita bilang heartburn yang terbakar, rasa sensasi terbakar di dada. Yang kedua namanya regurgitasi. Jadi ada sensasi di mana cairan lambung itu naik ke atas dari dada ke kerongkongan sampai di pangkal lidah tuh terasa asam atau pahit. Itu gejala khas utama. Terus ada gejala-gejala lainnya seperti nyeri dada. Ada 12-50% orang mengalami GERD itu sensasinya seperti nyeri dada. Terus ada juga namanya susah menelan. Jadi karena sering dia terkikis oleh asam lambung, jadi untuk menelan tuh susah rasanya, kayak ada gangguan. Dan disertai juga nyeri menelan. Sudah susah dan nyeri menelan. Terus yang ketiga, jika asam lambung itu naik dari kerongkongan ke perbatasan tenggorokan, dia akan ada gejala-gejala di luar kerongkongan. Contohnya seperti serak karena terkena pita suara, terus seperti adanya kayak sesak, sensasi sesak, seperti itu, karena bisa mengiritasi di saluran-saluran pernafasan. Oke, iya. Itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan sih untuk apakah benar ini dari GERD saja atau mungkin ada sebab lain nih, penyakit-penyakit lainnya, karena ada beberapa penyakit yang gejalanya sama seperti GERD. Iya, memang kadang-kadang gejala yang terjadi itu kan hampir banyak kemiripan juga dok. Jadi artinya kan perlu ada diagnosis lanjut ya dok ya. Benar. Untuk semakin memutuskan atau membuat apa terapi yang tepat nantinya kan. Seperti itu benar. dokter. Oke. Iya. Baik dok. Dan tadi juga sudah dokter sampaikan terkait dengan ada bisa jadi terjadi iritasi dok ya di daerah faringitis jadinya dokter. Apakah faring? Apakah juga ke arah sana juga dok bisa? Bisa terjadi jika memang kelemahan pintu si kerongkongan paling bawah itu sudah benar-benar lemah dan berulang kali dia naik sampai pangkal lidah, bisa dia turun lagi ke saluran napas yang kita bisa sebut faring, laring. Nah, laring itu ada pita suara, makanya bisa jadi serak tadi kan gitu dok, ke istilah namanya bronkus ya. Jadi istilah itu saluran-saluran pernafasan bisa kena
seperti Oh, itu. bisa terkena juga dok ya? Jadi ada sensasi seperti sesak juga gitu. Oh iya iya iya. Artinya kan itu apakah kalau secara normal kita kan dengan adanya sphincter yang di sini pintu tadi yang pintu awal dok ya, itu kalau ada kesalahan benda asing nih masuk ke saluran pernafasan kan otomatis kan tersedak kan gitu dokter. Nah, apakah orang-orang yang mengalami GERD ini responnya bisa seperti itu juga nggak dok? Bisa. Artinya tetap normal seperti itu. Artinya mereka bisa tersedak sebagaimana normal itu gitu. Adalah mekanisme tubuh ya. Jadi mengenali suatu alarm ternyata nih bukan yang seharusnya ada di sini tersedak. Misalkan kita minum nggak masuk kerongkongan ternyata masuk tenggorokan ya tersedak seperti itu. Pasti ada alarm. Oh jadi berarti ini yang masuk bukan sesuatu yang seharusnya masuk gitu, bukan udara lah kalau di saluran pernafasan. Oke, baik dokter. Sebelum dokter jelasin masalah diagnosis yang lebih detail lagi ya dok ya, mungkin ada bagi sahabat Bali Mengaji ataupun sahabat lainnya yang saat ini mendengarkan siaran ini bisa melayangkan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di link YouTube ataupun juga link Instagram mungkin ya, dan juga melalui nomor WhatsApp yang sudah sebelumnya di-share di grup gitu. Mungkin ada pertanyaan juga sih dok, salah satu pertanyaan nih dok, saya coba cari ininya dok, sebentar dok. Jadi pertanyaan ini terkait dengan masalah apakah hal ini bisa menyebabkan GERD. Salah satunya dia bilang bahwa ada penanya ini dari dari Erna nih dok, dari Bali. Apakah cemas berlebih dan pusing berkepanjangan itu dampak dari GERD? Nah, kalau memang itu benar adanya, bagaimana cara mengatasinya? Jadi kita tetap mengatasi GERD dok. Jadi kalau mengatasi GERD nanti aja dok kalau gitu. Tapi yang lebih ditekankan ini cemas berlebih dan juga pusing berkepanjangan. Apakah ini juga bisa mengakibatkan GERD gitu? Berarti gejalanya masuk ya? Iya. Ini ke arah GERD juga ya? Karena cemas dia merasakan kayak rasa terbakar dan sebagainya. Sebenarnya bisa. Karena saat kita cemas, kita mengaktifkan salah satu hormon yang bisa meningkatkan ujungnya ke asam lambung. Karena saya sudah jelaskan, GERD itu adalah permasalahan penyebabnya dari ketidakseimbangan antara pertahanan si kerongkongan dengan penyerangan dari si asam lambungnya. Iya. Nah, kalau misalkan kecemasan itu bisa mengaktifkan hormon, salah satunya bisa meningkatkan asam lambungnya bisa naik, bisa juga mengakibatkan GERD. Jadi faktor risiko lah jatuhnya. Faktor risiko juga ya dok ya, salah satunya dokter ya. Untuk cara mengatasinya sebenarnya, cara mengatasi kecemasannya, yang pertama ya kita zikir dulu ya untuk meredamkan kecemasan kita, itu yang pertama. Terus juga mengalihkan sesuatu yang ke arah yang positif. Jadi kita melupakan tuh apa yang membuat kita rasa cemas, kita cari penyebabnya apa yang membuat kita cemas, kita alihkan. Gitu. Jika memang tidak bisa juga, konsultasikan ke dokter lebih lanjut. Iya, penting ini dokter. Jadi memang salah satunya adalah kan kita itu harus tanya sama ahlinya kan gitu. Tidak bisa kita hanya bertanya-tanya kepada mungkin orang mengalami hal yang sama, tetapi kan disease itu, penyakit itu kan biasanya subjektif banget ya dok ya. Tiap orang kan nggak masing-masing kan, beda-beda. Pasti terapi pun biasanya kan pasti berbeda-beda kan gitu. Itu yang saya ketahui sih seperti itu. Jadi sama dengan kalau dokter atau sejawat dari dokter juga kan sering mengatakan bahwa pengobatan itu kayak tukang jahit kan gitu. Diukur sesuai dengan body masing-masing kan gitu, sehingga dosis pun harus disesuaikan kan gitu. Memang betul ada dosis sebagian terapi itu berdasarkan usia, tetapi ada yang juga melihat dari berat badannya. Dan itu kan sesuatu yang sangat spesifik ya dok ya, seperti itu dok. Nah dok, adakah diagnosis lanjutan dok dari pemeriksaan dari GERD ini dokter sebelum kita ngarah kepada pengobatannya dok? Yang pertama yang untuk diagnosis itu kita kalau di fasilitas kesehatan itu paling utama adalah ada kuesioner yang dinamakan GERD-Q. Jadi di situ ada 6 pertanyaan, kurang lebih 6 pertanyaan, ditanya selama 7 hari terakhir.
Jadi pasien datang ke klinik, nanti dokternya nanya 7 hari terakhir. Itu pertanyaan pertama, apakah Anda sering mengalami nyeri dada seperti sensasi terbakar di belakang tulang dada sini? Nah, nanti ada skor-skornya seperti itu. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, apakah Anda sering merasa ada sensasi seperti cairan naik dari lambung ke arah kerongkongan, naik ke atas, ke leher? Itu pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga, apakah Anda sering mengalami nyeri ulu hati di sini? Terus yang pertanyaan keempat, apakah Anda sering mengalami mual? Pertanyaan kelima, apakah Anda ada mengalami gangguan tidur karena penyebab rasa terbakar dan adanya isi lambung yang naik? Terus pertanyaan keenam, apakah selama 7 hari terakhir ini Anda memakai obat-obatan untuk menghilangkan gejala tersebut? Gitu. Jadi nanti skornya ada 0, 1, 2, 3. Jika memang nanti skornya itu lebih dari 8, biasanya kita menegakkan diagnosis klinis ya namanya. Jadi dari anamnesis sama pemeriksaan fisik saja. Itu diduga GERD, menderita GERD. Tapi kalau kurang dari sama dengan 8, itu tidak menderita GERD. Setelah itu dilanjutkan nih, dari GERD-Q-nya sudah selesai. Setelah itu kita coba terapi. Ada namanya golongan PPI. Nah, itu dicoba selama 1-2 minggu. Jika terdapat perbaikan, berarti diagnosisnya tegak. Gitu. Jadi memang penting banget ya dok ya, artinya diagnosis itu kan selalu dikembalikan kepada kondisi pasiennya ya dok ya. Dengan ternyata tidak hanya yang saya ketahui kan biasanya kasus yang berhubungan dengan asma aja ya, ada kuesioner ada asma kontrol test atau apa kan gitu kan. Ternyata di GERD juga sendiri ada kuesionernya juga dan ada batasan skor yang ditoleransi ya. Kalian tadi dokter nyampein kalau kurang dari 8 itu masih belum termasuk GERD kan gitu. Berarti skornya harus di atas 8 kan gitu dokter ya. Oke dok. Baik dok. Sambil ini kan sudah ada pertanyaan juga nih dok. Sebentar dok ya. Ada pertanyaan dari Saleh Mas Hadi dok, Jimbaran. Siap. Kayaknya tadi ini apa yang menyebabkan demam naik turun? Demam kayaknya naik turun ya. Ada hubungannya nggak dok ya dengan GERD ya dok ya? Kayaknya nggak ada ya. Iya. Hubungannya mungkin kecil sekali. Kecil sekali ya dok ya. Tapi nggak apa-apa, kayaknya boleh aja dijawab sih dok ya. Jadi kita harus lihat dulu observasi demamnya itu. Kalau jika memang masih 1 hari, kita membutuhkan waktu. Jadi demam itu kan gejala dari beberapa penyakit ya. Kita nggak bisa mengetahui bahwa demam itu penyakitnya apa gitu. Kecuali demam itu disertai dengan gejala-gejala dan kita menyimpulkan kumpulan gejala ini, dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui lebih kuat ya dok ya. Untuk istilahnya mengkonfirmasi bahwa kumpulan gejala tersebut adalah diagnosanya seperti itu. Jadi emang kita kalau hanya demam saja naik turun aja nggak bisa. Naik turun nggak bisa gitu. Dan kita harus tanya balik, naik turunnya itu seperti apa? Naiknya apakah tiba-tiba? Apakah naiknya perlahan demamnya? Dan demamnya sudah berapa hari? Apakah dengan pengobatan sudah membaik atau tidak dengan obat anti demamnya? Seperti itu. Ya, karena kan bisa aja melebar ke diagnosa terhadap disease yang lainnya nantinya. Benar. Ya dok ya, kalau seperti itu dokter harus spesifik kan pertanyaan dengan demam naik turun itu kan harus spesifik lagi kan gitu dokter. Baik dokter. Oke dok, mungkin kita alangkah baiknya kita lanjutin dok terkait dengan tadi dokter sudah nyinggung masalah pengobat. Apa artinya ada faktor resiko mengkonsumsi obat-obatan juga, itu kan juga bisa mengakibatkan asam lambung jadi naik juga ya dokter. Nah, dari situ dok, apakah memang ada spesifik terapi secara farmakologinya dok ya, secara farmakoterapinya gitu maksudnya, terkait dengan GERD ini sendiri dokter? Oke, berarti yang pertama tadi masalah ada nggak obat yang menyebabkan gangguan terhadap GERD. Yang kedua, apa terapi spesifiknya? Terapi spesifiknya. Gitu. Jawab yang pertama dulu ya. Oke. Yang pertama, ada golongan-golongan tertentu yang menyebabkan asam lambung itu meningkat. Contohnya NSAID, non-steroid anti-inflammatory disease, drugs. Nah, itu bisa meningkatkan produksi asam lambung.
Terus golongan obat seperti kortikosteroid itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Terus ada obat-obatan functional blocker pada penderita hipertensi itu merelaksasi, dia kan fungsinya merelaksasi pembuluh darah. Nah, dia juga merelaksasi si pintu dari Katup kerongkongan pintu tersebut. tadi ya. Jadi bisa Dok, ya. ada resiko ke arah sana juga naik namanya asam lambungnya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi banyak juga ya dok ya golongan obat yang bisa mengakibatkan asam lambung. Tadi dokter sudah nyebutin jenis-jenis NSAID. Berarti all NSAID dok pasti ya seperti itu dokter ya. Kemudian juga obat-obat anti hipertensi yang padahal biasanya kalau obat anti hipertensi beta blocker ya. Iya benar. Tapi ada side effect-nya yang semua otot polos kan gitu yang berada di itu kena blok juga kan seperti itu dokter. Oke dok. Itu adalah obat-obatan yang memang berisiko ya dok ya. Nah kalau secara spesifik obat apa sih dok yang sebenarnya baik atau sesuai dengan yang dipakai untuk mengatasi GERD itu dokter? Ini pertama sih PPI, jadi golongan PPI. Contoh obatnya boleh dijelaskan? Boleh dok. Boleh ya. Atau nama generik aja dok, nama generik. Ya. Nama generik aja dok. Seperti omeprazol, contoh yang paling sering di kalangan si omeprazol itu golongan PPI. Dia itu kerjanya seperti menutup keran dari asam lambungnya. Gitu. Jadi nanti kan ada pompa di lambung tuh sel pompa yang untuk mengeluarkan si ion H dengan Cl. Nanti biar tidak bertemu seperti apa, pakailah PPI. Gitu. Jadi golongan azol ya dok ya, golongan azol itu ya. Omeprazol, kemudian lansoprazol, pantoprazol itu termasuk jadi golongan obat untuk yang spesifik ngatasin GERD sendiri dokter ya. Terus bisa ditambahkan dengan golongan antagonis histamin 2 sama antasida. Biasanya itu kalau memang penderita asam lambungnya tinggi, biasanya cepat kalau dikasih antasida itu cepat dia. Jadi kerjanya antasida itu kan menetralkan pH rendah menjadi pH tinggi seperti itu. Jadi kalau menyinggung masalah antasida juga biasanya kan ke arah ini dok ya, penyakit yang berhubungan dengan lambung juga emah kan gitu dokternya, seperti itu. Berarti ada korelasi juga antara emah dengan asam lambung naik dok? Enggak? Iya benar dong. Ada dah? Oh ada ya dok ya. Tadi kan penyerangan dari asam lambung itu kan berpotensi salah satu faktor resiko ke arah GERD juga dong. Gitu. Jadi kita menurunkan si asam lambungnya itu biar tidak terjadinya pH turun dan mengerosi si kerongkongan tadi itu ya. Tapi biasanya penyebab utamanya itu sudah ada si kelemahan si pintunya gitu. Jika memang tidak ada kelemahan sih sebenarnya bukan GERD gitu. Berarti bisa dikatakan, mohon maaf dok ya, biar agak ini ya, secara awam kan rata-rata orang itu pasti bilang selain emah kan gitu ya. Apakah memang emah itu yang bisa memacu adanya asam lambung naik atau sebaliknya asam lambung itu yang tinggi akibatnya dia mengalami gejala emah kan gitu dokter. Apakah seperti itu dok? Yang benar mana nih dok? Sebenarnya secara fisiologis sih tubuh kita menghasilkan asam lambung ya. Dan asam lambung itu pH-nya antara 1 sampai 4. Jadi memang termasuk asam dan erosi sekali. Tetapi tubuh itu udah dirancang sedemikian rupa sama Allah dengan lambung itu dilapisi oleh jaringan mukosa di dalamnya dan mempunyai lapisan yang anti dengan asam seperti itu. Nah orang-orang mah itu biasanya mengalami gejala mah biasanya sudah ada luka di lambungnya, jadi ada lubang-lubang nih, pelindungnya berlubang saat asam lambung itu mengenai si jaringan luka tersebut, itulah yang menimbulkan nyeri, sensasi perih dan sebagainya di lambung itu. Ya berarti memang ada perlukaannya dok ya. Kalau sudah sampai terjadi iritasi perlukaan yang ada di permukaan lambung, itulah akhirnya mengakibatkan sensasi yang tadi itu ya. Orang-orang bilang emah perihnya itu ya. Oke dok. Bulu hati biasanya rasa tidak nyaman. Oke dokter. Baik dok. Sambil ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi dokter. Dari Eka Septiani di Sumatera Utara dok. Jauh juga dok. Bismillah dok, bagaimana mengatasi asam lambung tapi punya gula darah rendah? Soalnya kalau minum air gula yang ada asamnya naik,
sudah hampir satu tahunan mengkonsumsi obat-obatan. Mohon solusinya, Dok. Jadi saudari Eka ini selain memiliki masalah dengan lambungnya, dia rupanya juga memiliki gula darah yang rendah, Dok. Gitu. Seperti itu, Dok. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi diskusi ini bukan istilah saran medis ya. Jadi masing-masing orang tuh punya kondisi spesifik yang saya pribadi kan harus mengecek dari awal sampai akhir. Jadi betul, harus tahu medical record-nya, Dok ya. Medical record-nya. Jadi gitu. seperti apa harus dikonsultasikan dengan dokter pribadinya yang sudah mengetahui medical record. Tapi secara umum sih kalau misalkan untuk biasanya minum air gula dengan asam ya. Paling bisa diganti air gula dengan asam itu mungkin dengan air gula saja gitu. Atau kayaknya gini sih, Dok. Kalau minum air gula yang ada asamnya naik gitu, Dok. Oh gitu. Iya, dia minum air gula, kan tadi problemnya dia gula darahnya rendah kan gitu. Kemungkinan dia ada asumsi dari si pasien ini, saudari Eka ini, kemudian dia mengkonsumsi air gula. Hanya saja pada saat mengkonsumsi air gula, dia asamnya jadi naik gitu loh, Dok. Gitu, Dok. Iya. Kayaknya perlu konsultasi sama dokter setempat ya, yang dokter pribadinya ya, Dok ya, biar tahu tadi apa sih latar belakangnya kan gitu kok seperti itu gitu. Kok bisa dari minum air gula bisa ada rasa sensasi asamnya bisa naik kan gitu. Apalagi dia juga nyampe ini sudah 1 tahunan mengonsumsi obat-obatan. Nah, kalau dikaitkan tadi salah satunya ada beberapa obat-obatan yang dia kan nggak ngejelasin obat-obatan apa yang bisa memicu adanya asam lambung naik juga kan. Salah satunya kan NSAID, mungkin jenis kortikosteroid kan gitu. Itu kan obat-obatan yang bisa memacu untuk meningkatkan asam lambung kan seperti itu. Itu mungkin yang juga perlu diperjelas kembali ya, Dok ya. Gitu mungkin kayaknya. Itu yang bisa jadi obat-obatan tersebut gitu yang meningkatkan asam lambungnya, bukan air gula aja kan gitu. Ya, mungkin itu sih jawaban dari Dokter Septa ya, Dokter Afiriga, dan saudari Eka mungkin bisa berkonsultasi kembali dengan dokter pribadi yang berada di sana ya, Dok ya, untuk lebih tahu kondisi seperti apa sih 7 hari terakhirnya seperti apa, kalau sebagaimana pertanyaan dari kuesioner GERD-nya tadi ya, Dok ya, kan seperti itu. Baik, Dok, saya lanjutkan lagi pertanyaan dari saudari Nur di Cimahi, Dok. Assalamualaikum. Dok, saya mempunyai GERD. Selama 7 bulan mengkonsumsi obat-obatan sampai diberi obat, dia nyebutin ada dalam tanda petik Braxidin, Dok, untuk mengatasi kecemasan setiap malam, selalu gelisah dan ketakutan yang berlebih. Apakah mengkonsumsi obat-obatan itu akan memberikan efek untuk tubuh? Jazakumullah khairan. Kathir. Oke, kita kembali lagi ya disclaimer ya. Iya. Jadi memang kalau untuk saran medis bukan di sini. Kita hanya untuk menambah ilmu saja. Jadi harus ada medical record dari awal, mengetahui gejala si pasien sampai tuntas seperti itu. Tapi mengenai Braxidin, pemakaian Braxidin pun harus ditanyakan lagi ke dokter yang memberikan pribadi ya. Pasti obat Braxidin itu memiliki ada namanya obat ya. Pasti ada side effect ya. Terapeutik dan ada efek side effect-nya. Jadi kita menimbang nih di mana kerugiannya lebih rendah dan manfaatnya lebih besar. Pasti diambil oleh dokter kan gitu ya. Hampir rata-rata semua kan pasti ada, setiap obat secara farmakologinya kan pasti disampaikan juga bagaimana efek simpangnya atau efek sampingnya kan gitu, efek dan juga manfaatnya apa sih, untuk apa kan gitu, Dokter. Nah, kalau itu ditimbang-timbang masih banyak manfaatnya, pasti akan diambil oleh dokter untuk memberikan pengobatan kan seperti itu. Jadi memang betul yang disampaikan dokter bahwa ini adalah rubrik di mana kita biar lebih memiliki gaya hidup sehat ya, Dok ya. Salah satunya tadi contohnya aja, makan berat jangan dilakukan malam hari kan gitu. Pada mau istirahat 3 jam sebelum tidur kan gitu. Itu adalah salah satu cara mengatasi dari GERD ini kan gitu. Juga resiko misalkan merokok kan gitu, Dok ya. Nah, merokok itu harus dikurangin, bahkan ya tidak perlu dilakukan karena banyak akan mudorotnya kan gitu ya. Gitu. Kalau kita sebagai muslim, kita sudah tahu hal itu adalah sesuatu yang ya kita sebagian ada yang mengharamkan, sebagian ada yang memakruhkan, tetapi yang jelas
manfaatnya itu sangat kecil kan Iya. gitu. Mungkin sebagian orang bilang, oh saya inspiratif dan sebagainya. Iya. Padahal enggak kan gitu dokter, hanya subjektif aja kan gitu dokter ya. Dan juga tadi dokter nyebutin terkait GERD ini ya berat badan harus dikontrol ya dok ya, Dikontrol, benar. biar tidak terlalu obes, tidak terlalu melebihi berat badan ideal di mana tinggi sekian, berat badannya sekian kan gitu. Benar. Nah itu harus dijaga. Jadi intinya rubrik ini kembali kepada para sahabat semua bahwa ini adalah merupakan rubrik bagaimana kita memberikan gaya hidup yang sehat lah intinya, sehingga GERD itu tidak menghampiri ke kita kan gitu. Itu aja. Jadi kita tahu gejalanya, kemudian penyebabnya apa aja, dan mungkin kalau terapi tetap harus kembali ke konsultasikan kepada dokter pribadi masing-masing ya dok ya, karena kita kan kalau dikatakan telemedicine juga nggak pas kan gitu dokter, bukan tempatnya kan gitu. Iya, oke dok. Ya, baik dok. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Dewi Nur Hasanah. Moga-moga bukan pertanyaan berhubungan dengan ini lagi dok ya. Dok, apakah cemas, takut mati, kemudian selalu sendawa itu apa sebabnya dan bagaimana solusinya? Oke. Wah ini kayak pertanyaan kepada Ustadz juga, ini kayaknya lebih tepat juga dok ya. Iya. Sebenarnya kecemasan itu banyak sih penyebabnya. Harus kita gali lagi, kembali lagi, tanyakan kepada dokter yang menangani masalah tersebut sesuai spesialisasinya. Misalkan memang ternyata ada kecemasan yang secara tiba-tiba, itu dinamakan gangguan cemas. Ada merasa seperti ingin mati tadi ya. Takut mati dok, takut mati dia. Iya, itu sebenarnya hal yang wajar kalau memang sesekali ya. Namun kalau misalkan ternyata takut mati akibatnya mengakibatkan gangguan-gangguan aktivitas seperti tidak mau ke keramaian, tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau melakukan aktivitas lainnya, itu mungkin bisa dikonsultasikan ke spesialis terkait. Iya, berarti harus ke psikiater ya dok ya, seperti itu berhubungan dengan kecemasan ya dok ya. Jadi diceritakan semua keluh kesahnya, nanti dirangkum menjadi suatu diagnosa, baru bisa kita terapi seperti itu. Baik dok. Itu tadi jawaban dari dokter Septa kepada saudara Zainal Abu Afifah. Jadi harus kembali kepada diskusikanlah kalau misalkan ada terkait hal itu yang spesifik, mungkin perlu konsultasi dengan dokter yang sesuai dengan spesialisasinya ya dok ya, kan gitu terkait dengan kecemasannya. Satu lagi dok, ada pertanyaan dari Yuki Amberlin. Dok, di sebelah kiri dada bawah puting deket ulu hati sering kayak kesemutan tapi nggak sakit, kenapa ya dok? Nah ini memang pertanyaannya jadinya kesemutan, banyak hal pertanyaan yang ini dok ya. Jadi pertanyaan subjektif semua dok ya. Menyatakan satu gejala saja. Satu gejala saja ya dok ya. Jadi gejalanya seperti itu nih dok. Jadi dia merasa di kiri dada di bawah daerah puting itu dekat ulu hati sering kayak kesemutan tapi nggak sakit gitu dok. Apa itu? Usianya berapa? Nggak ada juga pertanyaan kan gitu. Jadi kalau dokter kan lengkap banget ya dok ya. Dia mungkin dari ini, dari putri kan gitu maksudnya. Jadi usia memang, berapa, berat badan berapa kan gitu harusnya lebih lengkap ya dok ya. Jadi memang pasien datang ke dokter dengan suatu keluhannya. Nanti dokter melengkapkan keluhan-keluhan tambahan lainnya. Misalkan seperti sudah berapa lama, sudah dari kapan, sudah sejak kapan, saat kesemutan tersebut apakah menimbulkan gejala lainnya, ada gejala tambahan atau tidak, itu yang merangkum baru bisa kita simpulkan. Kenapa ya dok, baru bisa kita jawab. Kalau hanya satu gejala aja sih sebenarnya agak susah juga ya. Maksudnya banyak gejala-gejala yang menimbulkan penyakit yang menimbulkan gejala kesemutan. Iya, bisa gitu. Jadi kalau bilang kesemutan itu kan akibat penyempitan pembuluh darah ya dok ya. Betul nggak dok? Kalau orang kesemutan itu dok? Bisa saja seperti itu kan mengakibatkan. Bisa jadi posisi tidur yang nggak baik dalam posisi tidur bisa aja mengakibatkan kesemutan juga kan gitu. Jadi posisinya memang ngadep ke kiri, terbaring, akibatnya tertekan saraf-saraf tepinya, saat bangun kok tiba-tiba kesemutan. Nah itu juga bisa. Ya itu udah banyak. Jadi betul-betul yang kalau ingin berkonsultasi sama dokter itu betul-betul harus lengkap ya dok ya. Jadi tidak hanya satu gejala, dua gejala aja tanpa disertai dengan simptom atau gejala-gejala yang lainnya kan gitu ya dokter. Baik dok,
kayaknya sudah cukup lumayan panjang lebar tadi kita ngejelasin tentang GERD kan gitu, mulai dari definisinya, kemudian kita sebutin juga terkait diagnosanya dan juga sampai pengobatannya nih dok. Boleh dok mungkin dokter bisa memberikan semacam apa ya, kalau saya membuat summary kayaknya nggak enak kan gitu, dokter aja yang buat summary lah gitu dokter ya, membuat satu kesimpulan sedikit aja dok buat sahabat-sahabat kita yang di sana, bagaimana cara istilahnya itu menjaga kesehatan yang baik dokter, terutama untuk bagaimana kita tidak sampai terhampiri dengan masalah GERD ini dokter. Oke, itu aja dok. Oke, kita rangkum ya. Jadi GERD itu suatu naiknya isi lambung ke arah kerongkongan yang menyebabkan terjadinya gangguan, dinamakan GERD. Biasanya penyebabnya antara ketidakseimbangan antara pertahanan dari kerongkongan tersebut dan penyerangan dari si asam lambung tersebut. Jika itu terjadi ketidakseimbangan, itu menyebabkan GERD. Nah, ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan GERD. Pertama, obesitas, terus makan di 3 jam setelah mau tidur, seperti itu. Jadi makan mau tidur itu juga faktor resiko. Yang ketiga adalah habis makan banyak, setelah itu kita langsung tiduran gitu. Terus yang keempat, merokok, minum alkohol, ada juga minuman yang berkarbonasi, itu juga menyebabkan berfaktor resiko mengakibatkan terjadinya GERD seperti itu. Terus seperti misalkan nggak semua orang ya, ada kayak kopi, teh, coklat itu juga bisa meningkatkan asam lambung yang tadinya orang tersebut sudah mempunyai kelemahan, si pintu-pintu dari kerongkongan tersebut sudah lemah, bisa tuh menimbulkan GERD, naik asam lambungnya ke atas. Terus gejala yang paling khas ada 2, yaitu heartburn dan regurgitasi. Heartburn itu adalah sensasi rasa panas di dada, dan regurgitasi sensasi ada cairan naik dari dada ke kerongkongan sampai ke leher. Terus ada gejala-gejala lainnya seperti nyeri dada, seperti nyeri menelan, tidak bisa menelan, ada beberapa yang mual, sama ada beberapa yang ada sedikit serak itunya, dan ada sensasi seperti rasa pahit di pangkal lidah atau rasa asam di pangkal lidah. Itu tanda dan gejala. Untuk menegakkan diagnosisnya dengan tadi saya sudah sampaikan GERD-Q ya, kuesioner GERD-Q, jadi ada 6 pertanyaan di situ. Kalau misalkan skornya lebih dari 8, artinya kemungkinan diagnosanya adalah GERD. Kalau kurang dari 8, tidak menderita GERD. Dan dilanjutkan dengan tes dengan obat-obatan PPI selama 1 sampai 2 minggu. Jika memang ternyata terdapat perbaikan, berarti diagnosa klinis dari GERD itu ditegakkan. Adapun untuk mengkonfirmasi dari diagnosa klinis tersebut bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi, terus ada namanya pH-metri 24 jam. Nah, setelah pH-metri 24 jam ini memasukkan elektroda dia di dalam si kerongkongan. Jadi 3-4 cm di atas kerongkongan itu dikasih pH meter. Jadi kalau misalkan kalau ada kertas lakmus itu kan biasanya yang warna merah itu kan asam ya, biru ke basa gitu. Nanti ditempel tuh di situ tuh pakai elektroda. Nanti kalau misalkan ternyata terdapat menimbulkan pH-nya kurang dari 4, nah di atas di atas kerongkongan itu berarti menegakkan diagnosis GERD. Cuma biasa jarang digunakan sih, biasanya karena memang kan invasif ya masuk ke mulut. Kayak gitu. Itu yang kedua. Terus pemeriksaan penunjang ketiga bisa pakai barium-mil. Jika memang dicurigai adanya gejala-gejala tambahan, erosinya sudah sampai kronis, parah, menimbulkan namanya ada esofagitis sama baret esofagus. Itu penyakit-penyakit komplikasinya. Seperti itu. Terus setelah itu pengobatannya dengan cara tadi lifestyle changing. Jadi kalau misalkan sudah berat badan yang berlebih, kita sarankan untuk berolahraga. Terus ada saran juga nih, tips simple, tetapi ini sunnah juga, yaitu kita saat makan mengunyah yang banyak, 33 kali ya. Mengunyah makan juga termasuk dok ya. Kerja lambung itu tidak berat, dan saat kerja lambung tidak berat, lambung itu tidak mengeluarkan asam lambung yang terlalu banyak. Itu. Jadi sudah serpihan-serpihan makanan tinggal dicernanya lebih gampang.
Nah, yang ketiga adalah tidak merokok, tidak minum alkohol, kurangi minum yang berkarbonasi, dan sebagainya. Terus makan makanan yang besar, makan besar, maksimal terakhir 3 jam sebelum tidur, dan setelah makan besar dikondisikan supaya tidak langsung tidur. Oke. Baik dok, sangat lengkap banget sebenarnya penjelasan dokter dari mulai awal sampai kemudian dokter sudah saya minta resum ya atau bikin summary-nya dok ya. Ternyata banyak pertanyaan juga yang masih muncul. Gimana nih dok? Kan biasanya juga acara seperti ini ada juga iklan lewat dok. Dokter nggak ada iklan lewat dokter. Biasanya ada beberapa sih acara-acara ini ada yang nitip produk dan sebagainya. Tapi tetap sih membuka peluang untuk bagi sahabat-sahabat semua yang ada di sana, sahabat-sahabat. Ini kami tetap menerima ada iklan dari usaha masing-masing UMKM-nya kan dokter. Karena situasi saat ini kan juga yang paling sering bisa berjalan dengan baik kan online ya dok ya. Semua serba online. Kita kan sampai dokter pun sudah membuka layanan telemedicine, banyak hal, aplikasi-aplikasi telemedicine kan banyak banget kan gitu dokter. Nah mungkin bagi saat ini bagi beberapa sahabat kita karena ini rubrik kesehatan sehingga masih ada beberapa pertanyaan yang masih dilayangkan dok kepada kita saat ini. Gimana dokter? Nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa. Oke baik dok. Ini ada pertanyaan dari Mama Halimah dok. Dok, apakah masih bisa puasa dan diet apabila punya riwayat GERD? Terima kasih dokter. Jadi untuk puasa tersendiri kita spesifik ya ke orang-orang yang memang mengalami gejala GERD. Ada puasa bisa meningkatkan, memperbaiki istilahnya keseimbangan di dalam tubuh homeostasis. Jadi puasa itu menyebabkan perbaikan lah istilahnya organ-organ dalam, terus sel-sel di dalam sistem pencernaan itu akan regenerasi lagi. Puasa itu sangat bagus sekali untuk proses detoksifikasi. Cuman perlu diingat jika memang mempunyai riwayat istilahnya ulkus ya, kita bilang ulkus pepticum. Jadi ada luka di lambung, bukan GERD, tapi itu ulkus pepticum. Nah itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan asam lambung. Biasanya kita punya siklus, namanya siklus circadian kita kapan makan, nanti akan naik tuh asam lambung. Oh nih jam akan makan kita nih, misalkan di jam 9 pagi udah terbiasa dimakan jam 9 pagi. Nanti asam lambung itu secara otomatis dia mengindikasikan oh tubuh ini akan menerima makanan nih sebentar lagi jam 9 pagi. Dia akan naik seperti itu. Jika memang tidak ada gangguan sih bagus sekali untuk puasa. Tapi jika pada kondisi tertentu ada yang memiliki penyakit asam lambung si ulkus pepticum tersebut, kalau tidak makan asam lambung tersebut akan naik tuh. Harusnya jamnya makan seperti itu. Bisa disiasati dengan pas waktu sahur mungkin bisa minum antasida. Jadi untuk mencegah terjadinya peningkatan asam lambung saat harusnya makan seperti itu. Oke. Sangat jelas banget sih dari apa yang disampaikan dokter dokter Septa tadi terhadap pertanyaan dari saudari Mama Halimah tadi ya. Jadi memang boleh-boleh saja ya dok ya, artinya kan untuk melakukan puasa dan gitu ya dokter ya. Terus kemudian dokter memberikan penyaran pada saat sahur misalkan harus meminum golongan antasida ya dok ya, untuk mengatasi agar asam lambung tidak terlalu naik kan gitu dokter. Oke. Baik dok, satu pertanyaan lagi ini dari Singaraja dok. Dari siapa ini ya? Umur saya 42. Nah ini setelah kita ngomongin masalah umur, dia nyebutin umurnya dok. Kira-kira baru sepekan ini mengalami susah bernafas. Sepekan susah bernafas. Kemudian di tenggorokan seperti ada lendir atau dahak. Lebih sering muncul pada malam hari. Nah selama ini saya tidak punya alergi dokter gitu dok. Nah tidak ada spesifik menanyakan seperti apa, tapi yang jelas kelihatannya dia apakah ini berkaitan juga dengan GERD ya dok? Kalau boleh, karena kan kita ngomongin masalah GERD nih dok. Jadi dia tidak memberikan pertanyaan spesifik lagi. Cuman dia gejala-gejala tersebut. Apakah GERD atau tidak gitu ya? Gitu dokter. Jika memang Bapak tidak ada gejala seperti sensasi rasa terbakar di dada, rasa cairan naik ke arah dada sampai ke leher, setelah itu tidak ada gangguan tidur karena penyebab dua gejala tersebut, itu sebenarnya sih kita katakan bukan GERD ya. Bukan GERD ya. Oh iya, bukan. Kelihatannya sih bukan ya dok ya. Mungkin ada
ada keluhan yang lainnya ya Iya. dokter ya. Jadi memang perlu lebih spesifik Lebih lagi. spesifik lagi coba diperiksakan ke dokter terkait. Iya, seperti itu kelihatannya. Jadi seperti itu kepada penanya yang di Singaraja, Saudara Arif ini juga, Dok. Jadi biar lebih clear lagi bisa menanyakan ke dokter pribadi atau dokter yang sesuai dengan apa namanya keluhannya tadi ya, Dok ya. Bisa ke penyakit dalam kan pasti Bisa. dokter ya, bisa ke penyakit dalam kan seperti itu, dokter. Baik, dokter, tadi dokter sudah banyak memberikan apa penjelasan dan juga sudah saya minta membuat semacam summary ya, Dok ya. Tapi ada yang menggelitik lagi nih, Dok. Tadi ada dokter nyampein terkait dengan masalah makanan kan ada jenis coklat, kemudian kopi. Iya. Padahal itu semua favorit saya juga nih, Dok, kan Oke, gitu. siap. Nah, apakah memang ada semacam batasan nih, Dok? Berapa sih baiknya ngopi, baiknya makan coklat kan gitu, Dok? Kan pasti ada Iya. semacam kalau di obat dosis kan gitu. Dosis, Kalau mungkin benar. takaran pas yang Takarannya, sehat itu makan minum kopi atau makan coklat itu berapa sih, Dok, kan gitu. Oke. Biasanya kalau dapat rezeki pingin ngopi ngajak Pengen teman-teman ngopi sering ya. banget kan gitu. Pas giliran lagi akhir bulan kan gitu, dokter, gajian belum dapat kan gitu, akhirnya nggak pernah ngopi Pengen kan gitu. benar. Apakah seperti itu, Dok? Akhirnya takaran yang pas lah, Dok, pada saat kita dikategorikan ngopi yang sehat, Dok, seperti itu, Dok. Untuk kopi sih biasanya ada takaran kafeinnya kita takar ya. Biasanya 50 sampai 100 mg kafein setiap hari itu masih wajar bagi dewasa muda, dan bukan untuk ibu hamil dan bukan untuk lansia ya. Jadi memang 150 mg kafein itu kira-kira kalau kopi yang digerus itu seperti 2 sampai 3 cangkir lah. Oke, 2 espresso. sampai Nah, 2 jadi sampai 3 kalau dewasa cangkir. muda 2 sampai 3 cangkir espresso itu masih oke. Gitu loh. Misalnya meningkatkan efektivitas kerja juga ya, karena meningkatkan sistem saraf simpatis, jadi istilahnya seger lah seperti itu. Tapi disarankan jangan 3 jam sebelum tidur juga, nanti nggak bisa tidur kayak gitu. Dan juga diperhatikan bahwa memang mempunyai istilahnya manfaat kopi ini. Tapi juga saat kita balik lagi nih ke GERD, jika memang punya resiko ke arah GERD tadi yang saya sebutkan, misalkan kayak obesitas, terus seperti memang ada gangguan di pintu kerongkongan atau esofagusnya, itu kita sarankan dikurangi dahulu yang seperti kopi, coklat, seperti itu, teh. Jadi mengandung kafein dan tanin itu biasa meningkatkan asam lambung. Gitu. Oke, iya. Nah, ini berarti kan pelajaran penting juga nih bagi para yang mungkin masih usia muda ya. Ngopi espresso cangkirnya kan beda, Dok, biasanya. Iya. Berarti secangkir espresso itu bisa 2 sampai 3 cangkir per hari ya, Dok ya. Boleh. Nah, waktu yang baik kapan nih, Dok, berarti? Tadi dokter udah nyampaikan sih memang 3 jam sebelum tidur. Mungkin ada waktu-waktu mungkin pada saat kapan yang baik, sebelum beraktivitas di pagi hari kah atau mungkin pas siang hari kan gitu, Dokter. Mungkin ini bahas masalah kopinya jadi. Untuk waktunya sih disesuaikan ya. Cuman untuk mengikuti irama tubuh itu biasanya pagi hari. Karena pagi hari itu hormon kortisol di tubuh meningkat, hormon istilahnya untuk kita bangun beraktivitas. Jadi memang kita kan sudah diisyaratkan kan untuk pagi itu beraktivitas, malam itu untuk istirahat. Ya. Jadi hormon yang pagi itu sudah diatur sama Allah, ada hormon untuk aktivitas meningkat. Kita boleh ditambahkan dengan kafein tersebut untuk memperbagus aktivitas kita. Tapi juga saat itu hormon saat jam 7 malam, pokoknya istilahnya kalau matahari sudah redup, nah itu tubuh kita juga mengeluarkan sinyal lah. Ada namanya hormon melatonin, untuk istilah kortisol turun, melatonin naik, itu hormon untuk istirahat. Jadi kurang pas lah kalau kita ngopi malam-malam. Gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan mempunyai aktivitas tertentu, ya silakan saja nanti dikembalikan lagi ke masing-masing. Gitu. Ya memang kadang-kadang subjektif juga ya, Dok ya. Ada orang yang banyak pekerjaan dan sebagainya yang perlu dilakukan malam hari, akhirnya ngopi dulu sebelum semua itu dilakukan gitu. Otomatis kan membuat sebenarnya ya betul tadi dokter nyampein, memang Allah sudah ciptakan nih waktu siang hari itu beraktivitas, malam hari istirahat kan gitu, Dokter. Tidak bisa dibolak-balik kan gitu, Dokter. Akhirnya kan metabolisme tubuh terganggu juga pastinya ya, Dok ya. Gitu. Mungkin itu aja. Oke, Dok, terima kasih atas waktunya. Jazakallah khairan, dan sangat banyak manfaat yang pada sore hari ini menjelang kita maghrib. Apa yang kita bahas pada sore hari ini terkait dengan GERD,
Semoga memberikan manfaat kepada semuanya dok ya, kepada sahabat-sahabat kita yang di sana, yang saat ini ada sebagian juga yang mengikutinya atau mungkin nanti mengikuti siaran tunda kita kan gitu dokter. Jadi semoga yang kita bahas dari awal sampai akhir dan juga intinya bahwa kita betul-betul harus mengikuti gaya hidup yang sehat kan gitu. Gaya hidup, mungkin gaya hidup suri tauladan kita juga luar biasa ya dok ya, untuk masalah kesehatan kan gitu dokter ya. Tapi yang jelas itu harus selalu kita refresh, kita selalu mencari dari para ahlinya. Salah satunya adalah kepada dokter kan gitu. Agar keberlangsungan kita hidup di dunia ini bermanfaat, bisa barokah umur kita kan gitu. Sehingga kita nanti bisa kembali kepada pertemuan kita di akhirat nanti kelak kan kita juga pasti insya Allah bertemu di sana dengan kondisi yang cukup ya prima dan kondisi yang dimana kita berbahagia semua seperti itu dokter. Baik dok, terima kasih atas waktunya kepada para sahabat semuanya. Insya Allah kita tutup acara pada sore hari ini rubrik kesehatan. Insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali dengan tema-tema yang lain bersama Dr. Afiriga Septa Karkataloka ataupun dengan dokter yang lainnya nantinya. Yang jelas semoga semua sahabat bisa memetik manfaat dari acara pada sore hari ini. Insya Allah kita tutup seperti itu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.